Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Robi, menjaga alam, melestarikan sejarah dan budaya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama-tama kita sapa dulu nih sahabat-sahabat Robi dimanapun sahabat berada, dan kita doakan. Doanya apa nih untuk sahabat-sahabat Robi? Pokoknya doa terbaik buat teman-teman subscriber. Doa supaya jangan lupa untuk terus ikuti video kita ya. Oke, terbaik. Nah, jadi itulah. Jadi harus hidupkan loncengnya ya, biar gak ketinggalan jika ada info menarik lainnya dari Robi Channel. Ya, betul. Nah, ekspor wisata religi kali ini masih di seputaran Kabupaten Pandeglang dan masih di seputaran Gunung Karang ya, Kang ya. Benar sekali. Sekarang kita tepatnya berada di mana nih? Ini tepatnya berada di Kampung Canggoang. Kampung Canggoang. Kecamatan Juhud kalau nggak salah nih. Masa kecamatan Juhud? Kecamatan Juhud. Kelurahan ya. Kelurahan Juhud, Kecamatan Karangtanjung. Kecamatan Karangtanjung. Iya. Nah, di sini kita berada di Gunung Karang, tepatnya di Lawang Taji. Nah, Lawang Taji itu kadang-kadang sering digadang-gadang dengan salah satu nama yang melegendaris juga, yang namanya Gantarawang. Iya, mungkin kalau di Rangka sana kan ada Gantarawang ya. Cuman di Pandeglang juga ada Lawang Taji yang masih ada kaitannya. Jadi salah satu tempat yang terkenal sakral sekali. Oke. Nah, sekarang kita tidak akan membahas tentang mistik atau misteri yang berada di Lawang Taji nih. Tapi kita akan bahas salah satu tempat yang memang di sini disakralkan juga dan juga memang ini berdekatan sekali ya. Sangat rekomendasi banget Kang ya. Iya, betul sekali. Di mana kita sekarang ini? Kita berada di Sumur Citaman tepatnya. Jadi Sumur Citaman ini adalah salah satu objek wisata religi juga ya Kang ya bagi teman-teman. Cuman masyarakat biasanya gitu identiknya tempat ini itu adalah Lawang Taji tersebut. Padahal beda ya. Cuman mungkin hanya satu titik lokasi gitu. Iya. Dan ketika kita berada di sini walaupun hari masih siang tapi memang gelap ya. Situasi alamnya memang sangat sekali ya, rimbun-rimbun pohon menutupi cahaya-cahaya matahari di siang hari juga seperti malam Kang ya, apalagi menjelang sore seperti sudah gelap sekali dan memang sangat asri sekali ini. Benar sekali. Nah, sepengetahuan Akang nih tentang Sumur Citaman. Ya. Seperti apa sih Kang? Jadi Sumur Citaman ini saya pernah dengar dulu ada yang menceritakan salah satu sepuh di daerah sini Kang ya. Jadi salah satu tempat rekomendasi lah, apalagi misalkan tahu sendiri Gunung Karang itu kan ada yang sangat melegenda yaitu Sumur Tujuh yang ada di puncak. Betul. Gitu. Tapi ternyata di sini juga ada sumur yang konon khasiatnya sama seperti yang di Sumur Tujuh. Sumur Tujuh sama. Karena ada salah satu ucapan bahwa ketika kita sudah mandi atau di sini melakukan ritual tertentu, kalau misalkan ziarah atau tawasul seperti apa, ya kita tidak perlu lagi ke puncak. Tidak perlu lagi seperti itu. Berarti sudah cukup di sini pun untuk mewakili salah satu maunah atau khasiat daripada sumur yang berada di Sumur Tujuh yang di puncak sana ya. Karena berarti ini luar biasa kan? Luar biasa. Ya. Karena memang ada yang bilang juga bahwa ya seperti apa ya, maksudnya seperti pos ya, seperti pos istirahat orang-orang dahulu kali, seperti orang-orang yang para wali lah gitu. Orang-orang sepuh terdahulu, makanya ada mungkin statement seperti itu. Nah, Akang selaku warga Kabupaten Pandeglang nih ya, saya mau tanya, sudah berapa kali Akang datang ke tempat ini? Kalau dihitung dari dulu ya mungkin sudah lebih dari 10 kali lah. Lebih ya? Lebih kali, karena sepuh saya bilang ya ini adalah tempat yang rekomendasi lah ketika berada di Gunung Karang. Ketika hendak atau misalkan melakukan sesuatu, ya sumur inilah gitu yang menjadi sarana bagi kita untuk bermediasi lah, memanjatkan doa-doa, karena ya tempat seperti ini ya walaupun kelihatannya kan ya emang sangat rindang, terkesan lebih angker, padahal ya kadang-kadang tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Nah, sepengalaman Akang nih datang ke tempat ini lebih dari 10 kali. Saya ingin bertanya, pernahkah Akang merasakan satu misteri yang aneh ketika Akang berada di tempat ini atau selama perjalanan Akang menuju ke tempat ini? Cerita misteri pribadi aja. Iya. Ada sih, pernah saya mengalami itu Kang. Satu ketika saya disuruh ke sini, itu siang hari. Iya. Posisinya siang hari ketika saya suruh sendiri ke sini, ya, tawasul di sini, ya istilahnya ngambil air dari sini, tapi
ketika saya datang sendiri di sini tuh tahu kenapa siklus alamnya seperti, padahal di sana ya di bawah sana itu kan terang gitu, tidak ada angin, tapi ketika datang ke sini itu seperti ada gemuruh angin dan seperti ramai sekali gitu. Pada waktu itu saya sendiri. Dan kita kan punya sensitivitas tersendiri ya, seperti itu ya. Betul. Saya sangat-sangat merinding sekali dan seperti apa ya, pengap lah gitu, banyak yang hal seperti banyak itu. Ada kehidupan ya padahal ini siang hari gitu. Biasanya kan orang-orang taunya yang kejadian seperti itu kan di malam hari biasanya. Iya. Nah, mungkin akan juga punya orang tua yang memang menyarankan ketika kita berwisata religi datang ke tempat ini. Nah, yang ingin saya tanyakan dan perlu sahabat-sahabat subscriber Turobi, khususnya penyinta wisata religi juga tahu ya, larangan atau pantangan nih ketika kita berada di tempat itu seperti apa kan? Ya, sekedar mengingatkan juga ya teman-teman subscriber dimanapun ada, biasanya kan ya kan, entah itu mau di sini mau di mana, kalau ada sumber itu sebenarnya yang paling saya miris sekali ya, sering ke tempat-tempat seperti ini biasanya kalau orang yang mandi itu janganlah meninggalkan pakaian-pakaian. Ya sering seperti itu. Terus karena ini memang dari dulunya kondisi alam seperti ini, ya kita rawatlah, kita jagalah. Terus ya tempat-tempat seperti ini jangan kita apa ya, kalau istilahnya dikotori dengan hal-hal yang tidak pantas. Seperti itu, dan tata krama dijaga, ucapan dijaga, karena tempat seperti ini ya mempunyai suatu nilai histori yang sangat luar biasa gitu. Ya, apalagi kita selaku generasi anak muda yang memang harus menjaga pelestarian tempat-tempat yang bersejarah, khususnya yang berada di Kabupaten Pandeglang. Tepat sekali kan. Nah, pernah saya dengar rumor yang beredar katanya memang di Lawang Taji ini ada semacam gudang-gudang peninggalan harta atau senjata zaman Belanda dahulu. Pernah dengar nggak Kang itu? Ya pernah, karena saya punya ini ya, punya bukan teman secara langsung ya, tapi punya kerabat gitu, kerabat yang punya teman seperti saudara lah. Dia pernah menceritakan tentang lokasi di sini, bahwa emang walaupun ini terkesan seperti hutan belantara Kang ya, tapi ini tempat katanya ada yang memiliki perorangan. Oh, ini tempat perorangan ya? Iya, perorangan. Berarti ada bukan dikelola oleh perhutani ya? Bukan, Kang. Karena memang kalau perhutani nanti teman-teman ya, kalau yang sering lewat ke sini pasti tahu lah perhutani itu. Oh, jalur sebelah sana ya? Yang terkenal dengan pohon-pohon yang rindang sekali. Tempat ini punya siapa ini? Ini salah satu tempat peninggalan katanya yang orang yang ada di Kampung Pasekon gitu. Kalau urut kesana saya kurang tahu ya, yang jelas katanya ini orang Pasekon yang punya, dan sumur ini pun milik pribadi. Walaupun seperti wisata religi, tapi sebenarnya ini adalah milik pribadi karena lokasinya ada di tanah seorang. Nah Kang, yang saya ingin tanyakan juga nih ke Akang, karena Akang memang ya sering datang ke sini, dan juga mungkin ketika Akang sering datang ke sini pasti ada tujuan dong, ada tujuan dan maksud tertentu, terutama khasiat daripada ketika kita berada di tempat ini melakukan misalnya ya kita adus, baik kita mandi dengan hajat apa namanya tuh sebutnya tuh hajat tertentu. Ya, kayak hajat-hajat tertentu gitu. Nah, khasiatnya tuh apa sih Kang sebenarnya di sini? Dulu ya waktu sering saya disuruh ke sini oleh sepuh saya, karena memang mungkin kembali lagi ya. Tempat ini kan sumur, terus ada peninggalan orang-orang dulu kan, orang-orang soleh dulu. Jadi khasiatnya ya sebenarnya walau alam seutuhnya saya tidak tahu, cuman karena air ini ya memiliki energi positif tertentu lah yang bisa istilahnya kalau kata bahasa pengobatan itu menetralisir energi yang tidak baik di dalam diri kita, karena kita kan tidak tahu ya namanya kehidupan kita yang selalu berdampingan dengan energi-energi negatif. Kita tidak tahu kapan kita istilahnya menabrak mereka, istilahnya begitulah kalau kata orang Pandeglang mah. Jadi ada sedikit khasiat yang luar biasa tentang pengobatan seperti itu gitu. Jadi memang penetralisiran energi yang akan merasakan ketika seperti itu. Akang sudah bertawasul atau melakukan mandi di tempat ini. Karena emang orang yang datang ke sini biasanya suka mandi kan? Suka mandi biasa seperti kita lihatlah di sumur-sumur yang lain kan melakukan. Ya intinya lebih kepada apa ya? Lebih kepada keberkahan. Ya seperti itu kan. Bisa jadi seperti itu karena
kita bukan melihat ke sumurnya ya. Kalau Betul. misalkan air itu kan sama aja sepertinya, tapi orang pertama kali siapa yang istilahnya membuka dan menemukan sumur tersebut. Nah, mungkin ada orang tersebut lah, entah itu wali Allah siapa, karena keberkahan doa beliau, mungkin adalah gitu sedikit doa keberkahannya yang ditinggal atau disengaja didoain untuk di sumur ini supaya bisa dinikmati oleh orang-orang di zaman apalagi sekarang. Pandeglang khususnya yang berada di Gunung Karang memang sangat kental sekali historinya dengan perjalanan atau kisah daripada wali Allah yang berada di tanah Banten ini, Kang ya. Banyak sekali. Bahkan ya mungkin teman-teman juga bisa inilah secara riset atau secara googling apa bisa tanya gitu ke bahwa Gunung Karang memang terkenal sakral karena peninggalan para wali-walinya yang sangat luar biasa. Ya intinya pokoknya buat sahabat-sahabat subscriber Turobi Channel dimanapun sahabat-sahabat berada, ketika kita berada di tempat yang sakral, intinya kita lebih bisa menjaga etika berwisata ya. Artinya jangan sampai kita membuang sampah sembarangan, dan juga jangan sampai kita membuang benda-benda yang kita pakai, kita tempatkan atau kita simpan di tempat ini, jangan gitu. Sahabat bawa lagi aja ketika misalnya membawa pakaian yang sudah basah gitu, ya kan ya Kang ya. Karena itu nggak ada pengaruhnya teman-teman. Bawa aja lagi aja karena hanya meninggalkan efek buruk bagi tempat. Nah itu dia. Harus misalnya ada kesadaran lah, kesadaran untuk berwisata itu seperti apa. Intinya bukan kepada suatu khasiat tapi lebih kepada kita menjaga kelestarian alam kita khususnya yang berada di Kabupaten Pandeglang. Gitu, terlepas kita berdoa mau di rumah mau di tempat manapun itu sah-sah aja, pasti Allah akan mengijabah setiap doa hamba-hambanya, terlebih ketika kita berada di tempat ini yang memang ada chemistry yang sangat luar biasa yang kita rasakan, ada kehusuan gitu. Makanya tingkat-tingkat misalnya kita khusyuk dalam berdoa itu beda-beda. Ketika di rumah mungkin khusyuknya ya mungkin bisa kalau persentasi ya 50% gitu Kang ya. Kalau di tempat seperti ini karena memang kita punya banyak pertimbangan karena mungkin sudah capek, jauh, apalagi dengan tempatnya seperti ini, masa kita sia-siakan. Makanya di situ menjadi sugesti ya Kang ya, sugesti untuk kita lebih khusyuk lagi dalam berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat luar biasa sekali Kang. Benar-benar sekali Kang. Oke sahabat Turobi dimanapun sahabat berada, itulah dia eksplor wisata religi. Turobi kali ini berada di Gunung Karang, tepatnya di Lawang Taji, dan ini sumur Citaman. Sumur Citaman. Oke. Nah jadi seperti itulah sahabat, bila mana ada kekurangan, ada kesalahan dari kata-kata, dari penyampaian yang kita sampaikan kepada sahabat-sahabat semua, kita mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya karena kita manusia biasa yang tak luput dari yang namanya kesalahan. Kita generasi anak muda udah sepatutnya dan sudah sewajarnya kita untuk menjaga kelestarian alam khususnya yang berada di Kabupaten Pandeglang. Semoga informasi terkait mata air Citaman yang berada di Lawang Taji ini bermanfaat buat sahabat-sahabat semua. Dan sekali lagi jangan lupa subscribe, like, komen, dan share, dan juga hidupkan lonceng notifikasinya agar sahabat tidak ketinggalan jika ada video menarik lainnya dari Turobi Channel. Mungkin segitu saja ya Kang ya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching and see you next video. Bye bye.